melintasi jalur ini harus menghati-hati, tapi lumayan keren. Kepala Desa Ururoro, walaupun masyarakat sudah mendorong beliau untuk melanjutkan periode keduanya, beliau mengambil sikap untuk Kita bangun dulu itu. beliau sudah mengambil sikap untuk memberikan regenerasi kepada yang lebih muda untuk memimpin desa ini. Beliau ambil sikap sebagai petani, menghimpun para petani di kampung ini, beberapa anak kampung. Ini lahannya kurang lebih 6 hektar. Ini hari ini kami semua media di Ende hadir untuk melihat kondisinya. Terima kasih. Pada kita BAB sembarang dan harus ada Jadi lokasinya. walaupun lokasi kebun contoh milik warga yang dimotori oleh mantan desa ini, walaupun di kampung tapi tetap menjaga kesehatan. Ini ada jaga. Jadi bagi publik yang mau datang ke kebun kebun pariwisata. ini akan didorong menjadi wisata hortikultura di Kabupaten Ende. Walaupun di pedalaman sudah disediakan dengan fasilitas, ada kamar mandi WC yang standarnya sudah higienis, ada penerangan, ada dan semua tanaman horti ada di sini, sayur-sayur mayur semua. Nanti kita akan ekspos lebih dalam ke dalam. Kita bisa masuk ke dalam. Ini hutan lindung ya? Yang tanam Ini kawasan hutan ini. Lombok apa? Lombok itu sebelah. Nah, di Lombok. Ini kami saya lebih tua. Ini kita sudah berada di area pengembang biakan tanaman cabai, kurang lebih ada sekitar 1 hektar. 1 hektar di sini. 1 hektar untuk khusus cabai dan sebelahnya ada sayur-sayur. Memang ini kondisinya sudah kering karena ada beberapa warga sudah selama pandemi corona ini dampak langsung daripada pandemi corona, sehingga menyebabkan aktivitas kelompok terhambat karena beberapa akses pasar ditutup. Mungkin kita bisa langsung wawancara dengan Bapak mantan kepala desa. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya usaha ini kita berkelanjutan hanya karena dengan adanya virus corona yang selama ini kita juga takut ya masyarakat, sehingga akses pasar kita tidak ada, terbatas, sehingga masyarakat saya sendirinya suruh mereka kita istirahat semua dulu, jangan dulu kerja. Sehingga dengan adanya sekarang sudah agak longgar pasarnya, mungkin kita sudah bisa antar ke Ende, maka dalam tahapan ini kami rencana ini tanaman cabai ini ganti lagi dengan tanaman sayur dulu. Jadi kalau sebelum pandemi corona kemarin, ini sudah berapa Sebelumnya tahun? Sudah ini berapa kami tahun? sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun dan sudah 4 kali putaran cabai yang kita jual. Sebenarnya ini sudah tahap kelima, sebenarnya sudah mau panen lagi. Hanya karena itulah kendala dengan Kalau situasi kemarin virus corona. hasilnya Kalau hasilnya kita sebelum pandemi corona sebelum pandemi corona itu 1 minggu kita bisa panennya 500 kilo. 500 kilogram. 500 kilogram. Saya bisa antarnya di Mbai, di Bejawa, bahkan sampai di Momere, di Ende juga. Hanya belum antar sampai di Kupang belum. Karena volumenya masih rata-rata per minggunya. Ini praktis Bisa- selama 3 bulan ini masyarakat terutama kelompok tani yang Bapak yang berada bersama dengan Bapak itu tidak menjalankan aktivitas. Nah, selama ini kami belum menjalani aktivitas hanya karena musim cengkeh ya, saya suruh mereka saja dulu cengkeh. Karena mungkin bulan Agustus ini kita sudah mulai lagi untuk pembersihan ini, persiapan saya untuk pengalih fungsinya kemana? ini rencana kami cabai ini kami tidak lagi kami persiapan untuk tahun depan bibit, tapi ini kami langsung tanam sayur dulu. Sayur mayur persiapan karena mungkin pasarnya tidak terlalu jauh, kalau sayur hanya seputar wilayah kecamatan Kabupaten Ende. Kalau cabai biasanya kita antar sampai di luar daerah. Lahan yang dikelola nih ada berapa hektar semuanya? Semua lahan dikelola, yang lahan persiapan kita ini seluasnya 6 hektar. Hanya kita baru olah
dari sejak 3 tahun ini kita sudah olah 2 hektar. Nah, yang kita olah Itu khusus tanaman horti, Khusus tadi, tanaman horti, sayuran ya. dan cabai tadi. cabai. Lahan milik pribadi. Lahannya milik pribadi, milik pribadi saya dan keluarga saya deh. Yang kerja di sini bukan hanya keluarga tapi semua orang yang mau ya mari kita bergabung kerja di sini. Setelah melihat dengan kondisi hari ini begini, dengan luas lahan yang sudah disiapkan, dengan kelompok tani yang dibentuk, tentu Bapak sebagai penggerak dengan bersama masyarakat, harapan seperti apa kepada pemerintah dalam hal ini untuk mendukung berkelanjutan usaha? Kalau harapan saya dari pihak pemerintah, karena pertama lokasi di sini ini sangat pedalam ya, dari jalan raya, dari kampung juga, sehingga harapan saya untuk pemerintah bantu pertama mungkin menyangkut dengan akses jalan. Memang kita perjuangkan juga ke proposal atau usulan lobby sana sini di pemerintah bagaimana supaya bisa ini. Dan saya rasa sudah ada tim dari Dinas Pertanian juga yang katanya daerah untuk peningkatan jalan ke sini ini sudah ada pagudananya. 200 juta. Hanya karena virus corona ya harap maklum. Kita juga tidak mendesak tapi mungkin kalau boleh tetap dianggarkan untuk peningkatan jalan di sini. Jalannya musim hujan ya kita tidak bisa lewat memang. Ya, kalau panen musim hujan kita terpaksa pikul. Itu 1 kilo ke kampung. Untuk sekarang ini paling tidak fasilitas pendukung yang bisa membackup usaha ini, kira-kira sanitasi airnya, kemudian kondisi embung yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya itu kira-kira bagaimana? Kalau sanitasi airnya, kondisi embungnya memang airnya masih tergenang, hanya dia punya sudah ada kerusakan sedikit seperti di tanggul. Kalau hujan begitu deras kan airnya meluapnya ikut tanggul, itunya resiko. Bukan hanya risiko di sini, tetapi risikonya orang yang tinggal di sebelah bawah. Di contoh di Kenang Penda juga bisa risiko kalau pecah. Mungkin harapan kalau boleh pemerintah bisa perhatikan bagaimana dengan perawatan embung itu. Karena embung itu dibangun dari tahun 2013. Nah, karena dia tidak semen maka proses tanah itu turun, jadi permukaan embung itu tidak ini lagi. Nah, terus kalau air di sini kita sudah beli mesin pompa air, ada air leding kita sudah kerja juga, sudah ada baknya.